Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Seruan dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar komputer. Yang pertama yaitu definisi komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, definisi komputer menurut para ahli. Menurut Robert Brismer dalam buku Komputer Annual, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, sejarah komputer. Yang pertama, generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956, yaitu vacuum tube. Komputer generasi pertama seringkali berukuran sangat besar, mencapai seluruh ruang bangun. Komputer generasi ini membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk membeli dan mengoperasikannya. Selain itu, komputer generasi pertama juga menggunakan banyak listrik dan menimbulkan panas berlebihan yang sering menjadi penyebab kerusakan. Adapun generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, yaitu transistor. Transistor menggantikan vacuum tube dan mengantar generasi komputer ke generasi kedua. Transistor ditemukan pada tahun 1947, namun tidak digunakan secara luas pada komputer hingga akhir tahun 1950-an. Transistor jauh lebih unggul dibandingkan dengan vacuum tube. Adapun generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, yaitu integrated circuit. Perkembangan integrated circuit merupakan ciri khas dari komputer generasi ketiga. Ukuran transistor dibuat lebih kecil dan diletakkan pada chip silikon atau disebut semikonduktor. Yang keempat yaitu generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang, mikroprosesor. Komputer generasi keempat dimulai dengan menggunakan mikroprosesor. Mikroprosesor berisi ribuan IC atau integrated circuit. Tethoff memproduksi mikroprosesor pertama pada tahun 1971 untuk Intel yang dikenal sebagai Intel 4004. Generasi kelima yaitu sekarang dan selanjutnya, Artificial Intelligence. Perangkat komputer generasi kelima didasarkan pada Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang masih dalam proses perkembangan, meskipun ada beberapa aplikasi seperti voice recognition atau pengenalan suara yang sudah tidak digunakan saat ini. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor membantu untuk artificial intelligence menjadi kenyataan. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon input bahasa alami dan mampu belajar dan mengorganisir sendiri. Itulah penjelasan dari saya tentang konsep dasar komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengantar teknologi informasi. Definisi pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk yang pertama mencatat atau record, yang kedua menyimpan atau store, yang ketiga mengambil kembali atau retrieve, yang keempat mengirim, yang kelima menerima atau receive. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Teknologi informasi sebagai perangkat lunak maupun keras yang digunakan dalam sistem informasi. Teknologi informasi merupakan bagian teknis dari sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, database, dan lain-lain. Sehingga teknologi informasi merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi. Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau
bisnis. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hardware komputer. Pengertian hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Menurut para ahli James De Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti RAM, monitor, mouse, dan keyboard. Selanjutnya, jenis hardware umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi setiap hardware. Yang pertama, input device atau perangkat input atau masukan. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Beberapa contoh yang termasuk input device seperti keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. Kedua, proses device atau perangkat proses. Perangkat keras jenis proses drive berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contohnya proses device yaitu prosesor, RAM, ROM, VGA, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu output device atau perangkat output atau keluaran. Jenis hardware untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil data, dari hasil input data. Untuk data yang berasal dari hardware input setelah hardware proses. Contohnya speaker, monitor, dan printer. Yang keempat, storage device atau perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya hard disk, floppy disk, CD atau DVD, dan flash disk. Selanjutnya, sistem informasi. Definisi sistem yaitu beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah data atau fakta yang telah diproses dan telah memiliki arti yang bermanfaat terutama dalam kebutuhan informasi komunikasi. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Sistem informasi adalah kumpulan antara subsistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang di dalamnya mencakup input, proses, output yang berhubungan dengan pengolahan informasi. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi yaitu mempunyai komponen. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk kesatuan. Komponen atau elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Selanjutnya, mempunyai batas atau boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Contohnya vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, atau pesaing. Selanjutnya, mempunyai penghubung atau antarmuka. Interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Interface ini memungkinkan satu subsistem untuk mengalirkan sumber daya ke subsistem lainnya. Selanjutnya, mempunyai masukan atau input. Input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Selanjutnya, mempunyai pengolahan atau processing. Sistem mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Selanjutnya, mempunyai keluaran atau output. Output merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang berguna dan sisa pembuangan. Selanjutnya, mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran dari sistem menentukan input yang dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Selanjutnya, mempunyai kendali atau kontrol. Kendali mempunyai peran utama menjaga agar proses dalam sistem dapat berlangsung secara normal sesuai batasan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selanjutnya mempunyai umpan balik atau feedback. Umpan balik diperlukan oleh bagian dari sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Fungsi sistem yaitu yang pertama, suatu informasi dapat mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan. Yang keempat, mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan. Yang kelima, memberikan standar, aturan-aturan, dan ukuran-ukuran. Yang keenam, menggambarkan keadaan sesuatu atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, nilai sistem. Nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Sebagian besar tidak dapat ditafsirkan secara pasti nilai keuntungannya, tapi dapat ditaksir nilai efektivitas dari informasi tersebut. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. Kesalahan informasi seringkali diakibatkan. Yang pertama yaitu metode pengumpulan dan pengukuran yang tidak tepat. Yang kedua yaitu tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan data yang benar. Yang ketiga, hilang atau tidak terolahnya sebagian data. Yang keempat, pemeriksaan atau pencatatan data yang salah. Yang kelima, dokumen induk yang salah. Yang ketujuh, kesalahan prosedur pengolahan. Cara mengatasi kesalahan informasi, yang pertama yaitu kontrol sistem untuk menemukan kesalahan. Yang kedua, pemeriksaan eksternal dan internal. Yang ketiga, penambahan batas ketelitian data. Yang keempat, instruksi dari pemakai. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.